Anak Papua baca, anak Papua tulis, Papua bisa, salam literasi. Menceritakan kembali dalam kehidupan di masa lampau. Di wilayah Aipak, secara garis besar dalam bahasa Aipak adalah Kali Kamundan yang terletak di Kabupaten Maibrat, Distrik Aipak Timur Tengah. Lantas dalam kehidupan di masa itu masyarakat setempat tidak memahami yang nama bahasa Indonesia. Setiap kehidupan adalah mereka tidak pernah, mereka hanya menetap di wilayah itu saja. Cara hidup mereka hanya berburu binatang untuk memenuhi kehidupan mereka. Pada suatu saat itu seorang perusahaan yang melintasi di wilayah dan mereka menggunakan helikopter untuk survei minyak bumi batu bara di wilayah Aipak Timur atau Kali Kamundan. Pada saat itu masyarakat mereka ada juga dan orang Belanda itu tidak bicara apa-apa juga terhadap mereka, tetapi dengan analisisnya mereka itu mereka maju ke arah helikopter dan salah satu dia hanya toki dada dan ucapkan saya tempat orang Belanda itu dia langsung respon dan paham apa yang dikatakan. Sekian dan terima kasih. Menceritakan tentang seorang ibu dengan anaknya di wilayah Kabupaten Tambrau, Distrik Jaya Selatan, tempatnya di Esim. Seorang ibu dengan anaknya bernama Pohece, anak perempuan, dan ibunya bernama Apantake. Apan itu kan ular, kita bahasa kan dengan Apan. Pada suatu hari seorang ibu dengan anaknya pergi ke kebun untuk menanam tunas keladi, dan mereka berdua pun berjalan sampai di kebun. Kemudian ibunya menyuruh anaknya untuk mengambil tunas keladi. Lalu anaknya jalan sampai di tempat begini, lihat ada ular besar, dan ular itu seorang manusia, namanya Teke Jawor, seorang laki-laki. Kemudian anak perempuan itu bertanya lagi ke ibunya, teriak anaknya, "Mama, taruh tunas keladinya di mana?" Ibunya menjawab, "Di samping tebu itu." Lalu teriak anaknya lagi, "Mama, coba datang baru lihat." Dan ibu pun dia punya mama datang sampai begini, lihat ular itu ada. Lalu mama itu bertanya, "Ular, kau mau apa?" Ular itu diam, dan mama pun bertanya lagi, "Ular, kau mau tebu?" Ular diam, ular pun diam. Mama bertanya lagi, "Ular, kau mau keladi?" Ular diam lagi, sampai mama bertanya yang terakhir kalinya, "Ular, kau mau saya punya anak perempuan ini?" Ular dia jawab, "Iya," dan angkat kepala. Langsung mama bicara ke dia punya anak perempuan, bilang, "Kau ikut dia jalan itu, perhatikan dia. Kalau dia makan makanan yang kau masak, berarti itu manusia. Kalau dia tidak makan, berarti itu ular." Keesokan paginya seorang anak perempuan itu, atau Pohece nama anaknya, membawa seekor babi dan mengikuti ular itu. Lalu mereka dua berjalan, sepanjang jalan ada sebuah kayu yang rubuh. Lalu ular itu menyuruh anak perempuan itu atau Pohece untuk dia lewat atas dan ular itu lewat bawah. Mereka dua berjalan sampai di rumah. Kemudian Pohece dia masak makanan. Kemudian Pohece dia masak makanan itu pun masak. Lalu Pohece dia makan dia punya, dan ular atau Teke Jawor punya dia simpan. Dan sudah malam, Pohece pun tidur. Kemudian ular atau Teke Jawor dia jalan untuk melepaskan kulitnya di atas pohon jati atau teki. Kita bahas tentang teki. Terima kasih. September, Oktober, November, Desember itu semua bulan 7.
Ya, perkenalkan nama saya Apria Malagivi, asal sekolah saya SMA Negeri 3 Kota Sorong. Pesan buat kita yang mengikuti literasi ini, semoga literasi ini tidak putus di sini, tapi masih bisa untuk dilanjutkan untuk anak-anak Papua lainnya supaya mereka bisa mengerti. Itu saja. Kenalkan, nama saya Daniel Tambu. Saya akan menyampaikan kisah saya selama mengikuti literasi baca tulis. Saya sangat berterima kasih kepada kakak yang sudah mengajarkan kami cara baca dan tulis yang benar. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Untuk apa membagikan, kita membagi apa yang orang rasakan atau apa yang orang dapatkan atau mungkin mengalami dari hari kegiatan kemarin sama hari ini. Yang pertama itu saya pribadi, saya orangnya memang suka tulis cerita, tapi yang menjadi kekurangan saya itu sesuai dengan kemarin materi yang sudah kakak sendiri jelaskan, bahwa orang bisa menulis cerita tapi kadang juga orang sendiri masih bingung di penempatan kata, macam koma, titik di situ, mungkin untuk kalimat-kalimat yang benar yang harus orang pakai untuk cara penulisannya itu seperti apa. Tapi terima kasih sekali untuk kegiatan 2 hari ini, dari kemarin sama hari ini. Mungkin yang terakhirnya ini saya juga belum tahu kegiatannya seperti apa, tapi saya sangat berterima kasih karena saya bisa dibilang udah 30% lah dari 50% kegiatan yang ini. Saya sudah sedikit paham tentang bagaimana orang bisa menulis berita, maksudnya menulis cerita dengan benar itu seperti apa, terus orang bisa dapat membaca dengan benar seperti apa. Terus contoh seperti yang saya tangkap, yang saya senang baca itu di satu berita. Terus yang kemarin saya sempat baca postingan dari kawan saya, saat ini saya lupa nama, itu menjadi terkesan bagi saya dalam hati begini, ternyata kalau orang belajar atau paham literasi baca tulis dengan benar, kalau kita menyampaikan sesuatu berita dengan kita ambil rumus-rumus literasi, maksud cara bacanya itu seperti apa, cara tulisnya yang benar seperti apa, itu kalau dibaca itu enak, maksudnya enak untuk dibaca. Terus penyampaian kata, berita atau apa yang disampaikan itu sangat jelas. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan kegiatan pelatihan ini. Semoga saya dapat ilmu yang sebentar nanti bisa lebih dari ininya. Saya mendapatkan ilmu yang saya belum dapat, dan untuk sebentarnya lagi semoga kita bisa sama-sama belajar untuk memperbaiki apa yang, misalnya belajar untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah orang dapat. Mungkin itu saja kakak, kurang dan lebihnya saya mohon.